Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'afif Farul Fanani, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Sosiologi. Saya berasal dari angkatan tahun 2019, dari kelas 2019A, dengan NIM 19040564013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori dan konsepnya dari salah satu teori-teori kritis, dari salah satu tokoh teori-teori kritis yang ada, yakni salah satunya Herbert Marcuse. Yang dimana Herbert Marcuse sendiri merupakan salah satu yang memiliki teori pemikiran teori kritis bermazhab Frankfurt, atau ia merupakan salah satu anggota atau pendiri dari mazhab Frankfurt itu sendiri. Berikut adalah biografi singkat dari Herbert Marcuse. Herbert Marcuse lahir di Berlin, Jerman pada tahun 19 Juli 1898. Ia berasal dari golongan keluarga menengah ke atas, dan juga ia berasal dari pasangan dari Karl Marcuse dan Gertrude Kowalski, yang dimana ia berasal dari keturunan seorang Yahudi. Pada tahun 1916, ia menjalani kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh penduduk atau masyarakat Jerman, yakni wajib militer bersama dengan angkatan bersenjata Jerman. Tetapi ia hanya ditempatkan atau bekerja di bagian kandang kuda di Berlin selama Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Kemudian setelah Perang Dunia telah usai, ia menjadi salah satu anggota Partai Sosialis Demokrat, dan juga ia tinggalkan pada tahun 1919. Ia belajar ilmu filsafat dan sastra di Universitas Berlin dan Universitas Freiburg. Pada tahun 1923, ia berhasil meraih gelar doktor di Universitas Freiburg dengan disertasi mengenai sastra. Tak lama setelah itu, ia mengikuti bidang penjualan dan penerbitan buku pada tahun 1929, yang dimana bukunya tersebut dalam proses pengerjaannya dibantu oleh Martin Heidegger dan Edmund Husserl. Lalu kemudian ia kembali ke Freiburg untuk melanjutkan studi filsafatnya. Berikut adalah teori mengenai manusia satu dimensi atau masyarakat satu dimensi, yang dimana manusia satu dimensi merupakan era modern, yang dimana manusia di era modern dialihkan atau digiring untuk mengafirmasikan apa yang diinginkan sistem dan bukan untuk melawan. Jadi setiap adanya perlawanan atau penolakan terhadap hal tersebut, yang terjadi hanyalah sebuah keuntungan dan merupakan hal yang biasa saja. Mengenai masyarakat satu dimensi, yang berarti di mana masyarakat tidak mengenal adanya dimensi, oposisi, dan negasi. Menurut Marcuse, satu dimensi masyarakat industri bisa dikenali melalui 3 hal, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua politik, dan yang ketiga bahasa. Mengenai
masyarakat satu dimensi atau manusia satu dimensi terbentuk dari kesadaran indrawi individu dan tercetak oleh masyarakat, yang dimana masyarakat juga membentuk sebuah pengalaman perinter individu yang akan menyediakan materi-materi dasar dari berbagai imajinasi dan rasio. Pandangan bahwa manusia dimensi satu ini dimulai dengan membagi masyarakat kepada dua dimensi, yakni dimensi yang pertama dimensi afirmatif, di mana semua unsur yang ada di dalamnya dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah dan negara, dan juga mereka mendukung kestabilan dari sebuah pemerintahan. Dengan demikian tidak berpikir untuk melakukan kritik atau mendobrak apa yang telah ada sebelumnya. Sedangkan untuk dimensi yang lain, yang dimana dimensi negatif, merupakan unsur-unsur yang menentang dari struktur yang ada. Penentangan ini berasal dari perlakuan yang tidak adil atau ketimpangan yang mereka rasakan. Lalu mengenai konsep masyarakat satu dimensi ini, yang dimana Markus berfokuskan pada kapitalisme lanjut, yang dimana kapitalisme lanjut itu mencerminkan apa yang disebut dengan penindasan berlebihan, yakni melalui pendistribusian aturan atau keinginan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain melalui sebuah organisasi, yang dimana organisasi tersebut diikuti oleh banyak orang. Dari konsep kapitalisme lanjut tersebut merupakan sebuah cara untuk mendominasi pemikiran manusia, yang dimana hal tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam kapitalisme lanjut itu sendiri juga membentuk sebuah ketakutan akan kesadaran manusia yang dieksploitasinya. Menurut Markus, relevansinya terhadap teori kritis yang memberikan kesadaran dalam menalar realitas apabila manusia sadar bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia cukup hanya dengan bekerja selayaknya, maka ia akan menolak dieksploitasi. Jadi melakukan segala hal tanpa berlebihan. Pada intinya seperti itu. Markus memberikan contoh di bidang penelitian sosial, yakni pada studi relasi kerja dalam pabrik Western Company di Horsham, yang dimana para karyawan yang ada mengeluhkan mengenai gaji yang tak cukup. Solusi untuk meredam tuntutan tersebut dapat dengan cara memberikan contoh intervensi pemerintah dengan cara menjanjikan jaminan sosial bagi pekerja. Masyarakat yang direfleksikan Herbert Marcus merupakan jenis masyarakat industri yang maju yang melekat pada dirinya melalui sebuah praktek-praktek dominasi, represi, dan manipulasi lewat perantara teknik dan teknologi. Marcus juga merupakan salah satu teoritikus pertama yang sangat kritis dalam hal bentuk-bentuk baru dominasi politik dan teknologi dalam masyarakat industri maju. Maka dari itu, Marcus sangat memiliki fokus pemahaman atau konsep mengenai kapitalisme lanjut, yang dimana hal tersebut kurang menguntungkan bagi pihak yang terkena dalam atau mengikuti organisasi yang terada. Marcus memiliki pandangan yang tinggi terhadap
bahwa kapitalisme lanjut telah berhasil membuat masyarakat menyepakati bahwa kehidupan seperti yang telah dijelaskan tadi merupakan hal yang paling rasional, yakni bekerja sesuai apa yang dibutuhkan tanpa berlebihan dan tanpa memaksakan diri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah atau kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.